baik. Assalamualaikum Ustazah Noh. Selamat sehat. Pripun kabar? Sehat, Ustazah. Oke. Ya, jadi ini bismillah waktunya sebentar karena kemarin kita habis observasi ya. Nah, sekarang kita mencoba bincang-bincang dikit tentang hasil observasi itu gitu ya. Jadi tentang kemarin kan kalian sudah menyampaikan beberapa area pengembangan ya. Itu ya kemarin di pra observasi sudah tentang mengembangkan lingkungan belajar yang nyaman, yaitu kenyamanan belajar untuk meningkatkan belajar murid, memandu proses belajar mengajar yang efektif, titik tekannya pada penggunaan strategi pembelajaran, kemudian melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah, titik tekannya di pelaksanaan asesmen gitu sih. Apanya Ini kan yang kemarin. Oh, ini. Ya. Terus ya area pengembangannya aja. Ya. Area pengembangan yang kemarin mau dikembangkan. Oke, kemarin materinya tentang simbiosis ya usia. Oke, nek dari panjenengan sendiri ya setelah melakukan pembelajaran itu menurut jenengan apa ya dari beberapa hal yang pengen dikembangkan tadi kira-kira seperti apa keberhasilannya dan sebagainya dari pengembangannya ya dari semuanya ya dari semuanya kalau tidak dari pengembangannya saja. Jadi kalau saya lihat keseluruhan itu kemarin karena mungkin materi saya terlalu banyak Ustazah. Jadi kemarin simbiosis saya tidak mengambil satu simbiosis umpama dan saya kemasukkan, tapi memang semua simbiosis saya masukkan gitu ya, dari mutualisme, kemudian parasitisme, komensalisme itu semua masuk. Sehingga kayaknya menurut saya sendiri jadi belajar begitu ya, jadi kayaknya materinya tidak fokus. Karena yang kemarin itu kan karena memang sebelumnya sudah saya ajarkan dan itu kayak penguatannya saja sebenarnya itu. Jadi mungkin secara materi mungkin besok lagi mungkin lebih fokus begitu ke salah satu topik yang benar-benar untuk dalamkan gitu ya, secara anak dalam gitu. Itu mungkin yang saya lihat begitu. Kemudian karena kemarin itu juga terlalu banyak, mungkin kan kemarin melihat di lewat proyektor video itu ya, atau mungkin itu kan saya pakainya inquiry berpusat pada anaknya itu mungkin kurang. Oke. Saya sendiri setelah mengajar itu baru merasakan ini kayaknya di proses inquiry-nya masih kurang berpusat pada anak. Lebih kan setelah lihat video saya menjelaskan juga jadi mungkin sisi menemukan sendirinya tetap masih dituntun begitu. Itu ya yang saya melihat diri saya sendiri begitu. belum terlalu nampak saya tulis gitu deh. Kemudian itu ya, kemudian kalau tentang ini nih apa itu strategi pembelajaran kemarin kan salah satu yang area dikembangkan itu ya. Menurut saya dengan itu tadi ya inquiry yang inquiry-nya di depan itu tadi ya yang menemukan ini masih cuman untuk strateginya karena saya pakai game itu insya Allah sudah memenuhi ya, memenuhi kriteria anak-anak dengan visual, auditori, kinestetiknya semua terlayani insya Allah gitu. Dan untuk penataan tempat juga saya buat agar anak-anak juga sudah bisa movingnya juga bisa, saya kemana-mana juga bisa gitu. Yang area pengembangan yang lingkungan belajar insya Allah masuk ya menurut saya tapi nanti mau dievaluasi kalau memang nanti masih butuh dikembangkan lagi siap merevisi lagi memperbaiki pembelajaran maksudnya. Terus kenyamanan sudah terasa, inquiry-nya yang merasa belum ya, kemudian sudah tapi belum maksimal gitu ya. Terus yang asesmennya kemarin kan saya ke sikap ya, yang sikap itu kan kita ambil karakter maaf dan terima kasih gitu, dan itu
saya masukkan iya. pada game kemarin itu Ustazah. Itu masuk di karakter ya, itu juga yang diminta dari sekolah juga seperti itu. Kemudian di asesmennya yang itu ada kerja kelompok itu bisa dilihat juga, ada yang sudah dari pembelajaran yang saya lakukan itu kira-kira 9 keberhasilannya saya persentase kemana ya di 90% lah gitu ya. 90% mereka sudah, hanya ada 1-2 anak yang mungkin hanya kelirunya tidak semua gitu. Berarti jadi secara pemahaman sudah mulai ya saya anggap sudah utuh begitu ya. 90% ya keberhasilan untuk pemahaman, insya Allah. Oke, gitu nggih. Jadi saya ulang sebentar nggih, karena saya nggak salah tulis. Jadi nilai 1, kalau mengacu ke tadi ya, lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, insya Allah sudah ya. Insya Allah sudah. Kemudian untuk strategi pembelajaran secara umum jadi juga sudah, cuman inquiry-nya itu ya. Saya sendiri merasa yang inquiry masih butuh lagi, lebih maksimal lagi untuk melibatkan anak-anak. Kemudian tadi ya ada materi yang terlalu luas sehingga kurang fokus. Kemudian untuk asesmen, insya Allah sudah berhasil ya, dari hasil asesmen itu sudah nampak keberhasilan. Oke. Oke. Kalau tentang ini Ustaz ya, apa ya? Oh tadi ya, keragaman siswa dari VAK udah masuk juga ya. Oke, VAK sudah masuk juga. Kemudian kalau terkait dengan ini keragaman dari sisi kemampuan siswa, kira-kira gimana? Kemarin pemetaannya sudah saya ini kan ya. Jadi setiap satu kelompok itu memang sudah ada yang harapannya nanti bisa apa namanya Ustazah, tutor sebaya itu loh, ada tutor sebaya kemarin tuh. Jadi kalau kan itu ada kerja kelompok, ketika nggak bisa itu maksudnya ada bisa bertanya kepada temannya. Nah itu jadi pengelompokannya juga berdasarkan apa namanya kemampuannya, ada yang bisa gitu ya, anak-anak yang akademinya bagus, kemudian mungkin agak kurang begitu diacak ya, maksudnya gitu. Sehingga nanti ada tutor sebaya yang bisa membantu jika temannya butuhkan pemahaman lagi begitu, mungkin belum paham dari penjelasan guru, nanti bisa dengan kerja kelompok itu bisa dipahamkan oleh temannya. Oke. Ya seperti itu nih. Ya saya sama Us, jadi saya melihat juga insya Allah secara keseluruhan sudah musib. Anak-anak juga senang gitu ya. Anak-anak juga senang di akhir refleksi itu kan mereka juga menyampaikan apa namanya seru terus gitu. Jadi secara umum memang saya juga melihat proses pembelajarannya sudah menyenangkan. Kemudian tadi apa namanya nyaman gitu, seperti itu dari lingkungan belajarnya. Nah kemudian tadi ya keragaman siswa dari video visual, audio dan kinestetis sudah terlayani melalui penayangan video, kemudian melalui yang ada audionya ya, kemudian ada itu ya, ada gini kayak cenderung sing gerak kan nih ini ya. Iya, tapi pas mereka bekerja ada menggunting, menempel itu ada ya. Kemudian ada kemarin kan ada tepuk nyamuk gitu ya. Nah, itu juga dalam rangka yang kinestetik juga, itu kan di tepuknya itu banyak geraknya itu. Ya artinya itu sudah terlayani. Oke, kemudian kalau tentang keragaman siswa dari sisi kemampuan memang dilayani dengan cara seperti tadi ya, di kooperatifnya ya, di kerja kelompok. Tapi kalau yang kerja kelompok itu kan ya ada menggunting, ada itu masuk kinestetik juga ya, ya. Mungkin terlayaninya juga dari situ juga kinestetik.
saya boleh menyampaikan. Boleh sekali Ustazah, evaluasinya monggo. Dengan senang hati. Oke, jadi itu saya melihat memang dari kenyamanan sudah oke. Dari pelayanan VAK sudah juga ya sesuai dengan. Kemudian kemarin juga di tengah-tengah pembelajaran ada musik ya. Saya kira itu untuk anak-anak auditori juga masuk. Nah mungkin yang mungkin perlu lebih dipoles lagi mungkin ya itu menurut saya itu pelayanan terhadap keragaman dari sisi kemampuan. Jadi maksudnya gini, maksudnya kan tadi sudah dilayani dengan apa namanya tutor sebaya ya. Nah, tapi mungkin kalau saya boleh menyampaikan, boleh Ustazah. Jadi ilmu ya juga. Apa ya? Kalau dikaitkan dengan asesmen akhir mungkin ya, itu mungkin bisa dibuat sendiri itu juga yang saya kemampuan. Jadi gini, dibedakan nggak? Dibedakan soalnya. Itu atau mungkin kalau secara konten maksudnya misalnya ada bacaan itu mungkin bisa diberi bacaan yang lebih sederhana. Terus kemudian di sisi asesmen akhir itu mungkin juga kayak kemarin kan belum nampak ya, masih sama. Saya belum menyendirikan gitu. Ya itu bisa jadi benar Ustazah. Secara konten, secara penugasan itu berbeda begitu ya. Meskipun tujuan belajarnya sama. Tapi mungkin bahasanya mungkin lebih sederhana. Bisa dimasukkan. Itu. Terus itu memang juga jadi belum itu, memang di sisi itu kemarin juga belum nyampe ke situ juga. Masih secara tugas karena kelompok juga masih saya samakan. Belum yang memang bukan berkebutuhan khusus ya, tapi memang yang anak-anak yang butuh perhatian khusus tadi memang belum saya sendirikan. Tapi saya sudah melihat Ustazah Rosoha kan itu berkeliling memandu beberapa siswa yang mungkin butuh bantuan, itu sudah nampak di situ. Itu kemudian untuk strategi ya pengamatan saya juga sama tentang inquiry tadi ya. Sama ya. Itu saya setelah selesai itu apa ya gitu inquiry. Jadi kan inquiry itu gimana asli? Mungkin saya kan membayangkan awal kemarin begini Ustazah. Jadi anak melihat video, kemudian kan saya tanya, kemudian kan menjawab, bagian menjawab itu saya anggap itu inquiry gitu. Itu masuk nggak ya Nek seperti itu? Seharusnya seperti apa? Apa sih yang pemahaman saya yang masih belum ini gitu tentang inquiry. Cuman memang saya merasa gitu setelah pembelajaran itu kok ini kayaknya bukan inquiry gitu ya. Kayaknya ini kok malah kayak sejenis saya menyampaikan gitu kayak masih tergiring gitu. Itu gimana kalau inquiry yang dimaksud itu yang maksudnya yang jelas anak menemukan itu sampai seperti apa? Apakah mereka yang langsung tiba-tiba berpendapat atau seperti apa atau memang harus digiring dulu gitu loh? Nek yang saya pahami jadi gini, misalnya videonya itu ketok gitu ya, ketok iki ono misalnya ya ikan hiu mangan dewe rapopo terus ikan limarane ikut makan di situ, itu terganggu nggak si hiu untung nggak mungkin gitu ya. Jadi itu apa gitu kan kemarin itu kan masalahnya di depan sudah ada tulisan dulu komensalisme adalah gele. Jadi itu kan penjelasan. Berarti kan itu jadi menemukan sendiri lebih dipancing kayak hampir mirip dengan pertanyaan pemantik ya Ustazah. Bisa jadi pertanyaan. Tapi kalau itu kan bentuknya sesuatu yang membuat mereka berpikir dulu menjawab gitu ya. Ini diuntungkan nggak, dirugikan nggak? Kalau ya ini diuntungkan nggak? Nah, berarti apa gitu ya. Jadi tidak di awal udah bernama dulu, udah ada definisi yang di awal dulu. Jadi kalau seperti itu kan kayak anak-anak sudah tahu dulu ya, baru menjawabnya sesuai dengan yang menemukan sendiri itu lebih ke situ ya Ustazah. Tapi mungkin kan juga ya untuk contoh kan masalahnya kan anak-anaknya rata-rata hiu ya. Artinya kan kita perlu mencari mungkin contoh sing
ketok gitulah, ketok apalah, apa mungkin apa ya, mungkin sesuatu yang ketok apa misalnya di apa ya, di kupu-kupu sama bunga modifikasi gitu ya, sudah diajak ya, dibawakan gitu bisa ya. atau mungkin ya video boleh us, tapi kita udah iki jiko iki terus akhirnya iki mati misalnya, kita mencari ya seperti itu yang mungkin bisa kita nganu apa udah adik sendiri itu videonya tadi saya yang atau merasa itu tadi kegeledrahan itu saya kenapa saya tidak nyari satu saja begitu ya kemarin itu, maksudnya benar-benar detail. Jadi komen mungkin saya ngambil mutual itu tapi benar-benar detail, anak-anak sampai oh seperti itu gitu. Nah itu ya, itu juga evaluasi dari saya sendiri juga itu di sisi itu kurang corone, kurang deep gitu ya, kurang dalam gitu. Gitu itu juga bisa jadi. Kalau dengan keluasan itu menurut saya ya nggak harus sih, nggak apa-apa sih ya, malah bisa membedakan ya. Nah, oh yang ini sama-sama untung. Dari komensalisme dengan itu apa yang membedakan? Nggak apa-apa sih mungkin itu ya, cuman mungkin kita perlu lebih konkretkan ketok gitu loh, ketok. Oh iki dijiko terus mati, oh iki podo-podo, wah seneng semua kayak gitu. Kadang mau membawa sesuatu yang konkret itu kayak gitu agak susah ya. Ya paling ya video makanya itu ya. Video nggak apa-apa sih, carinya video ya, yang lebih detail bentuknya seperti ini. Kalau videonya kita nyari nggak ada yang memang ketok banget, kita bisa buat produk. Maksudnya ditambah-tambah ya dewi gitu loh ya. Ya, itu juga bisa masukkan benar-benar nanti jadi memang ketika ini lagi bisa jadi perbaikan. Oke. Kemarin itu saya sebenarnya saudara, jadi lewat kan depan rumah itu masih banyak pohon titian nih, itu kan ada anak saya kan juga kelas 3 ya, di kelas 3 yang lain itu kan. Oh ini jadi nganu ya, apa namanya? Ini loh Kak, namanya parasitisme. Gitu. Tak turun dan saya lihat kan, itu nyata kan. Cuman ini anak-anak kelas saya tak bawa ke situ, nggak mungkin gitu ya lah. Itu jadi nyata. Itu ya mungkin nanti di pertemuan lain bisa sih jalan-jalan gitu deh. Di kalian kuburan akeh lho anggrek apa gitu. Benalu bahkan ada saya pernah juga jalan-jalan dengan anak itu. Benalu adanya Ustaz. Nah, biar sebelah kene sih. Apa gitu. Kemarin sempat ke luar-luar gitu, cuman sampai situ gitu. Jadi itu kan ketok terus mati kayak gitu kan ya. Atau itu yang itu di foto. Iya. Yang miminan jenengan kan itu ketok atau dada itu mati. Ya kemarin kering. Itu hanya pengucapan saya sampaikan gitu. Anak-anak tahu nggak anak-anak kalau Ustazah namanya ini mimian gitu kan. Kan ada tali putri ya gambarnya gitu. Naik gambar oh iya tahu gitu. Iya. Ya, jadi intinya yaitu ketok iki karo iki jadi seneng kabeh. Iki karo iki, oh iki beruntung ini enggak. Terus ini sama ini lah, ini ya satu untung satu deh kok jadi. Bagi beberapa anak yang apa ya, suka simbol itu kayaknya ada itu ya yang pakai simbol gitu ya. Ngene kan terus ngene karo ngene. Sijine ngene karo biasa wae. Sijine ngene mbek emoticon ya, di emoticon. Ya, bisa jadi ya. Itu bisa jadi alternatif untuk membeda-bedakan itu tadi. Sama pas di asesmen itu kan itu kan gambar ini dengan ini gitu kan ya, dan ini termasuk simbiosis apa. Ketika nggak tahu ceritanya kan kita nggak bisa, anak-anak nggak bisa memutuskan ya iki komen apa mutualisme apa, kecuali di situ ada apa ini atau gimana lah. Oke, lanjut. Tapi secara umum sudah itu hanya gambar yang mencerminkan. Ya sudah dijelaskan tadi soalnya. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Oke, sing agak angel saya sebenarnya bayangin itu yang raflesia itu kan agak susah itu. Anak-anak membayangkan bentuknya aja, sini kan. Hewan-hewan itu kan lebih mudah ya, maksudnya melihat ikan pang. Walaupun bentuknya bukan kayak remora, pokoknya nempel. Ya, dia berada di sekitarnya dapat makanan. Kelihatan ya dia dapat makanan, hiunya rugi enggak berarti
satunya untung, satunya enggak rugi. Kayaknya biasa aja. Tuh. Oke. Yang ini untuk ini yang di atas ini sudah khusus sekali. Terus rapat kabeh. Bahasa positif kemarin sudah terinclude di dalam semua proses pembelajaran ya, tentang sosial emosional, tentang maaf, terima kasih di awal sudah, kemudian di dalam pembelajaran sudah, kemudian di akhir juga sudah ada itu. Kemudian ini yang buatnya apa ini? Oh ini usia apa ya, jadi apa ya, ini tentang kemarin Ustazah merasa apa ya, guru lebih dominan atau anak itu ya wis atau enggak. Ya, mungkin ya karena inquiry tadi ya kita Mas. Ya mungkin nek dominan banget nggak ya? Karena saya menyampilkannya kan ini, dan setelah itu saya bertanya kepada anak-anak, nek itu sisi dominannya, kemudian gimana Ustazah? Ini malah saya kembalikan lagi dari pengamatan jenengan, yang seperti itu masuk dominan saya apa enggak? Lah itu saya juga mau menanyakan itu. Enggak. Kalau masalah dominan enggak ya, cuman memang ini nek saya melihat masih banyak di saya ya. Enggak, 50-50. Oh, 50-50. Padahal seharusnya lebih banyak ke anak kan gitu ya, karena inquiry tadi ya. Gitu. Gimana merasa enggak? Iya bisa jadi Ustazah. Ya nek kemarin mungkin karena saya lebih banyak itu tadi ya, banyak video penjelasannya yang di depan tadi, sehingga ini ya terlihat juga kayak saya yang lebih banyak kan gitu di depan gitu. Walaupun nek secara ini kan saya ini sudah, tapi anak menjawab. Jadi kan tetap dua arahnya tetap dapat itu. Ya nek saja di sini 50-50 juga mungkin. Nek lebih dominan saya tidak kayaknya. Enggak. Lebih dominan banget nek menurut saya loh ya. Saya kayaknya tidak, karena di situ juga saya setelah itu meminta anak-anak untuk maju gantian itu. Kemudian berkelompok tadi kan itu waktunya juga sama ya. Iya, itu memang sudah ada ya perwakilan siswa yang maju ya, memang seperti tidak semua itu. Bisa ya. Kemudian apa itu? Ini saya memang agak kesulitan ya, ini harus nyentuh agak baju. Mencari tahu apa yang sedang dikerjakan, dipikirkan oleh muridnya. Guru mendengarkan aktif, mendengarkan semua. Ini kan juga guru mendengarkan aktif semua. Guru mencari tahu apa yang sedang dikerjakan oleh muridnya, namanya biasanya kan pada sedikit murid. Semua apa hanya sebagai ya, nek kemarin setelah mengerjakan tugas kelompok itu semua saya evaluasi. Jadi itu punya kelompok siapa gitu. Maksudnya itu masuk di mana gitu ya, maksudnya cuma naik dari benar itu dari di poin yang mana saya juga tidak tahu ya, maksudnya nanti bisa. Artinya ya mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh muridnya, kemudian mendengarkan dengan aktif pendapat yang disampaikan oleh semua murid. Dia ya gitu. Jadi intinya kan ya memang ya secara teknis kan memang sebenarnya kemarin sudah dilakukan ya, berkeliling kemudian menurut ibadah seperti itu. Kalau mendalamnya gitu ya mungkin ya Ustazah, jadi memang kita harus mungkin ya harapannya dari situ kan benar-benar mendengarkan muter apa sih gitu, menurut kamu gimana sih kayak gitu, yang mungkin itu yang diharapkan di situ. Dan kemarin ya muternya sudah intinya sudah. Terus lah itu kalau masuk ke pas mengoreksi hasil karya itu kayak pakai prosesnya kayak saya tanya juga yang itu dari hasilnya itu kelompok siapa, kemudian saya cek kita koreksi bersama-sama dulu begitu, kemudian akhirnya ternyata itu keliru gitu kan, ada yang keliru, 2 kelompok saja yang keliru, dan itu
tidak parah begitu ya, hanya satu gambar yang salah menempatkan begitu. Makanya kemarin saya berani 90% itu ya, dari situ, dari evaluasi asesmen yang itu. Oke. Ini udah semua. Ya gitu saja lagi ya pas kudu 90%. Oh. 90% nilainya 90 ya. Iya, ini kan kalau di total kan 50. 50. Di total itu seperti itu. Kalau di pas terakhir itu saya kayak itu ya lebih mengoreksi kayaknya ya. Iya nggak sih? Aku agak lupa sih. Yang seperti terakhir, jadi ini benar apa salah gitu ya. Itu maksudnya saya mengoreksi gitu. Betul lagi. Jadi kayak bukan siswa yang berpendapat apa enggak sih? Ada sih videonya. Kemarin tapi nanti ya saya sudah dapat 2 minggu yang lalu. Jadi kemarin kan gini. Ini menurut kalian, nah gitu ya. Soalnya kan ada yang jawab, oh ya, berarti kalau ini ditempatkan di sini, itu masuknya benar apa salah gitu. Salah, karena akhirnya, oh ya berarti yang ini yang benar, yang ini yang benar. Itu gimana? Berarti itu udah ya, udah proses anak-anak sudah ikut. Ya. Itu saya tanyakan kembali, kemudian menjawab, lah baru kita tentukan, oh ya benar, saya yang menyampaikan. Ya, berarti mungkin saya salah Oke gitu, kemudian diproses penuh. Iki usir rada kliwat us. Apa usir? Ini ya, tujuan pelajaran sudah disampaikan kemarin, tapi hari ini kita mau aktivitasnya apa? Itu kayak belum ya? Hari ini kita mau ngapain gitu ya? Oh, secara mau saya menyampaikannya bisa kita membahas simbiosis gitu kan. Karena itu nanti kita ada game, ada apa gitu. Itu saya menyampaikan. Nanti ada kerja kelompok, ada game gitu. Gitu kan kemarin tuh ya ada. Ya, masuk ya. Ingat saya sudah menyampaikan itu. Selalu. Ya, oke. Terus terakhir di penutupan itu juga sudah luar biasa ya. Saya kira jadi ada kesimpulan, ada refleksi tentang perasaan mereka seru dan seterusnya itu ya muncul ya. Kemudian juga besok gini lagi terus gitu ada yang muncul ya di anak-anak seperti itu. Oke, itu insyaallah seperti itu. Oh ini kalau yang ini kan guru memberikan umpan balik konkret, konstruktif ya. Itu sudah juga konkret sesuai tujuan pembelajaran itu baru masuk 3. Nah kalau ini kan terhadap produk tapi juga prosedur mereka, bagaimana strategi berpikir, bagaimana untuk menyelesaikan masalah seterusnya. Jadi memang kedetilannya. Kedetilannya itu istilahnya. Iya benar. Jadi anak-anak sudah ya oke. Jadi kalau kita simpulkan tadi apa sih tadi yang perlu kita kembangkan masih di inquiry-nya oke. Masih betul. Kemudian di pelayanan yang tadi berdasarkan kemampuan anak ya, masih saya butuh mengembangkan lagi yang lebih baik. Oke. Sama apa saja yang konkret tadi ya, contoh-contoh yang konkret yang itu kan itu masuk di inquiry tadi ya. Termasuk dalam pelayanan tadi, termasuk di asesmen ya. Di asesmen. Karena itu bagian tadi yang jenengan ingin kembangkan tadi. Oke, jadi ya gitu. Berarti kita masuk ke situ nggih. Pengembangannya tentang pelayanan ya gitu. Kan ini terkait dengan murid tadi, pelayanan PAK-nya sudah, hanya kurang di sisi yang berbasis kemampuan. Nah berarti tujuannya apa kira-kira?
Jadi aktivitasnya itu, aktivitas pengambilannya adalah terkait pelayanan terhadap siswa berbasis kemampuan. Tujuannya adalah agar semua siswa terlayani ya berdasar kemampuan. Seperti itu berarti nanti seumpama beda ini pun secara penilaian berarti sama ya, seumpama dia Sama. saya ada yang mungkin belum lancar membaca gitu ya. Kemudian yang ini pakai apa menjawabnya dengan Iya. lisan, yang ini dengan menulis dan tapi secara penilaian ataukah bahwa ini benar ini salah tetap sama dengan Iya, yang sama. Iya. Justru di situlah. letaknya, Justru di situ keadilan gitu. diferensiasi lah itu. Jadi kita mungkin akan lebih luas tentang diferensiasi ya. Jadi saya kira memang di situ ya, diferensiasi dari sisi proses produk. Kalau produk nanti terkait dengan asesmennya tadi. Kemudian konten itu proses. Nah, kontennya tadi udah beragam. Jadi prosesnya itu misalnya tadi misal bacaannya lebih sederhana, tapi kalau kemarin kan nggak pakai bacaan ya, jadi tidak ada problem di situ. Oke, kalau terkait itu berarti ukuran keberhasilannya berarti apa ya? Kira-kira ya. Jadi semua terlayani secara kemampuan, secara pemahaman mereka semua bisa ya. Ya. Berarti memahami pembelajaran, semua memahami pembelajaran kan pada akhirnya. Ya. Walaupun mungkin secara kemampuan Iya. kurang daripada Jadi anak yang kemampuannya kurang pun bisa memahami gitu ya. Mendukung, wah itu apa kira-kira ya, agar ini bisa terlaksana gitu, berarti kira-kira butuh apa ya Us? dukungan misalnya. Saya dukung misalnya. Kok kayak mau nyalek ini. Mantan caleg. Terus kerekam. Ya, baik. Apa Apa mungkin dari media? Oh gitu. Atau mungkin dari perbedaan ini ya lebih ke ini ya usia. instrumen penilaian. Ya. Oke. Kalau media kan Iya. karena mungkin anak itu juga auditori mungkin Iya, atau iya. mungkin kinestetik kan nggak sudah terlayani di sana tadi. Instrumen penilaian yang Beda. Oke. Udah kebayang Us atau belum? Yes, Sejak sudah terbayang. Oke. Kira-kira apakah ini memungkinkan untuk dilaksanakan pada Nggak usah dah, ini kan sudah menjelang mau tes ya? juga. Oke. Jadi mungkin untuk menguatkan kembali anak yang mungkin Iya. saat ini. Oke. Jadi ini pelaksanaannya mungkin saat saat ulangan atau apa ya? Evaluasinya nama sumatif harian. Sumatif harian. Oke, aku semua coba lagi tulisan kudu. Nah, oke, itu jadi tentang pelayanan. Yang kedua tadi kan tentang strategi pembelajaran ya, terkait inquiry mau. Inquiry. Nah, berarti apa yang perlu ditingkatkan? Saya Ustaz. Saya lebih belajar lagi gitu ya. Jadi intinya itu ya, inquiry-nya kemarin belum begitu nampak sehingga tujuannya yang hendak dicapai dari situ apa yang ingin jalan capai sendiri dari pengembangan ini. Ya, anak bisa menemukan sendiri kan lebih mendalam ya. Oke. Jadi bukan sekedar Lebih saya yang memahami. Oke. bukan hanya sekedar transfer tadi. Jadi, Betul. kalau mereka menemukan sendiri mungkin lebih pembelajaran itu lebih bermakna. Bermakna. Ya, bermakna. Lebih bermakna. Oke, seperti itu. Ukuran keberhasilannya apa ya?
Iya itu Butuh tadi ya. supervisi lagi Kak Ustadzah kali itu. Wih pendukung. Oh itu pendukung ya maksudnya. Pendukungnya tadi mungkin ya olahraga yang lebih konkret atau video atau yang lebih nyata. Konkret yang saya maksud sih bukan nggak harus konkret bentuk Bentuknya, konkret ya, tapi pembedaan antara iki saling menguntungkan, ini menguntungkan satu gak lebih itu loh kita misalnya apa ya, misalnya nek kita konkretkan ki ya kayak nyedot banyu gitu loh sisi deh jika dek kancane kan gitu ya, sisi kok dek kancane nek sisi deh akun duwe Jadi namanya apa ya udah pengibaratan kan Iya, gitu, tapi benar-benar masuk ke materinya gitu ya. Bisa diasumsikan bisa dengan apa? iya namanya, itu nek kinestesis kan namanya apa sedengnya sih? apa sih? Asumsikan bukan ya? Dia koi Nah, bahasanya kan itu, tapi apa itu ada yang lebih beberapa anak kinestesis mungkin itu ya itu bisa jadi seumpama kan dia bisa ada dua kan anak maju ke depan terus ngambil berdua. apanya Ya, terus berarti ini ngambil tapi tidak dia datang tapi hanya saja ikut sini tapi tidak lemes ya, satunya gitu. mungkin jorok ke bahasanya kan iya, itu kan iya, akhirnya melukai ya. Nah itu konkretnya yang seperti itu. betul. Lah nanti apa namanya sosial emosionalnya masuk lagi ya kan. Jadi masuk Nanti juga kita sih, bisa alatnya saling bisa. yes. Oke, sip, sip. sudah paham saya sekarang. Konkret yang seperti itu konkret ya. yang seperti itu. Kayak pengibaratan tapi itu bisa jadi pembelajaran, bisa jadi Jenenge paham model ya, model permodelan itu ya. Ukuran keberhasilannya ya berarti jelas gitu ya, anak-anak jelas gitu ya. Anak-anak bisa membedakan dengan jelas antara mana ya. Antara jenis-jenis simbiosis. Kebayang tentang waktu setelah kebayang nggak kira-kira akan ini mungkin ya pekan-pekan ini bisa ya, kita ya. udah nanti Saat KPM ya. iya saat KPM Ya, kemudian satu lagi tentang asesmen dah masuk ke situ tadi ya, termasuk dalam diferensiasi produk tadi ya. Ya, jadi untuk asesmen oke, kemarin sudah berjalan dia korpi masih diferensiasi ya, betul. masuk ya membedakan itu yang tadi. Ya betul. Kalau ini dari sisi pelayanannya, kalau ini dari sisi produk. Jadi diferensiasi itu kan dari tiga sisi sih memang ya, jadi kontennya atau prosesnya atau itu apa produknya. Memang nggak ada semuanya sih, cuman tadi memang yang belum terasa belum begitu terasa ya tentang apa namanya asesmen yang berbeda antara masih tak bacakan di sini terus asesmen menerapkan asesmen. Nah ini loh sesuai dengan kemampuan murid. Misalnya membedakan jenis soal untuk murid yang cerdas berbakat dengan murid biasa, atau murid yang cepat menangkap dengan murid yang lebih Kalau semisal ini masuk nggak, Ustazah? Saya mungkin soalnya sama dulu, tapi dengan kadar yang biasa. Yang biasa kan masih mengerjakan dengan ini, tapi yang berbakat dilatihkan dia langsung cepat ya. Setelah itu dia ditambah dengan soal yang lain. Itu masuk nggak itu kan seperti itu? Ya itu kan model ada ya Mbak ya. Maksudnya nah itu masuk nggak yang ini tadi termasuk pembedaan asesmen ya? Kadang kan bahasanya kita bonus gitu ya. Nah, itu untuk anak-anak yang memang cerdas gitu, dia ngerjakan 5 menit aja selesai gitu. Cuman pada akhirnya kita tambah, cuman nek langsung banyak begitu kan, yang lain tidak bisa mengikuti karena kemampuan yang berbeda tadi. Ini di beberapa map lain kan saya pakainya yang seperti itu.
Iya. Jadi memang anu ya, ada memang disebutkan gini Ustaz yang saya pelajari ya. Jadi diferensiasi itu bukan nambahi soal pada anak-anak yang pintar atau apalagi hanya dengan tujuan ben sing wis rampung mau ben tetap fokus, tetap anteng seperti itu. Tapi ya itu sejak awal kita memang anak-anak itu berbeda, jadi kita kasih yang berbeda sesuai dengan. Berarti yang seperti itu sebenarnya kurang tepat juga ya? Iya. Jadi mungkin ya, apa mungkin soalnya yang lebih kompleks, mungkin ada analisa dan sebagainya. Jadi bukan sekedar jumlah juga sih, bukan sekedar itu lebih akeh iki sithik, enggak kayak gitu juga, tapi mungkin jadi tadi ini lebih kompleks, ada analisis dan sebagainya lah seperti itu. Sementara yang anak-anak yang biasa tadi itu lebih sederhana, bahasanya juga mungkin lebih sederhana, atau mungkin iki tadi menganalisis ini gurunya tanggil atau sebagainya gitu. Jadi apa namanya, memang instrumennya itu ada perbedaan, tapi tujuan pembelajarannya tetap sama, yang diukur sama, alat ukurnya yang berbeda sesuai dengan kebayang gak sih? Ya, sebenarnya kebayang. Karena realita kita membayangkan anak-anak itu dengan berbeda soal itu apa tidak menjadikan, kadang-kadang kan anak-anak sekarang kan kritis ya. Kok itu soalnya cuma kayak gitu misalnya, sedangkan aku kayak gini. Nah, yang hal-hal kayak gitu itu nah itu makanya kan tidak, jumlah soalnya tetap sama gitu ya. Jadi memang Ustaz bikinnya macam-macam, oh ini A, ini soal A, ini soal B, tapi kita sendiri yang menandai ya. Ini untuk ya gitu aja untuk si A. Ini untuk B dan ini untuk si C. Ya, terutama sih yang itu ya, yang kemarin kan di para observasi kan ada anak-anak yang memang masih sangat butuh pendampingan itu ya. Jadi gitu ya. Jadi itu ya, harus pengembangannya dari sisi pelayanan tadi hanya itu. Nah yang VAK kan udah ya. Kemudian setelah inquiry tadi terkait dengan mengkonkretkan, kemudian asesmennya juga sama, itu terkait dengan diferensiasi ini sama sebenarnya, ini konteks diferensiasi. Jadi mungkin kita bisalah lebih membaca ulang atau tentang diferensiasi sama strategi ini. Belajar lagi tuh nanti Ustaz. Diferensiasi. Terima kasih ilmunya. Ini sama terus aku yang gak belajar. Tetap sebagai gini. Ya memang. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin ada lagi Ustazah yang mau disampaikan sebelumnya. Sudah Ustazah ya sudah menggiring persepsi-persepsi saya tentang ya tadi diferensiasi tadi ya, lebih kemananya sama inquiry yang tadi itu saya membayangkan inquiry itu seperti ini. Nah, itu tadi mungkin yang menemukan sendiri dengan mengasumsikan apa itu tadi lebih masuk ya. Mungkin ya. Iya, lebih kebayang mereka nyoto konkret gitu tadi loh. Benar konkret tidak harus membawakan aslinya gitu. Nah nanti mungkin pertama kan ngono ya sikap lama-lama ini dikasih ya, aku kamu remora misalnya, atau aku siapa tadi Rafflesia. Ternyata Rafflesia itu ngambil kayak gitu kan. Jadi dari yang mereka jadi ketika ada soal gambar Rafflesia mereka ingat bukan mungkin gitu fisik remaja itu ya. Tapi ya itu juga tergantung tipe belajarnya anak juga ya. Cuman kan itu visualnya masuk, kemudian kinestesisnya karena mereka peragaan kan masuk juga, kemudian ada percakapan di situ, mungkin auditorinya ya masuk juga. Mereka kan suka cerita ya, Mbak ya pintar cerita. Sipui. Jadi sebuah cerita dede ya. Jadi sebuah drama simbiosis. Senang sekali anak-anak itu. Jadi bahasa Indonesia pun gitu. Lah ya kan berdrama itu. Oke. Itu juga. Jadi kebayang ya. Oke,
Oke, gitu Masih Ustazah. ada Ustazah? Ya sudah, jadian aja. Ya. Nggih, gitu. Ya. Nggih, saya juga matur sangat waktunya. Ini tadi saya sampaikan, ini kita sama-sama belajar nggih. Sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar, kita sama-sama belajar berproses itu. Jadi nek ngamati saya juga pasti ada banyak hal yang bisa yang bisa beri saya banyak masukan juga gitu. Cuman kebetulan kemarin saya sing tugas ngamati. Oke gitu ya. Matur nuwun sangat, Terima kasih, sukses selalu Ustazah. Ustazah. Ya, amin, Semoga amin. semakin baik. Terima kasih. Saya pengen dengar cerita berikutnya. Iya, iya. Nanti kalau sudah terevaluasi dan sudah dilaksanakan. Iya iya. Terima kasih. Terima kasih Nus. Nggih, Pak. Bismillah.